Good people balap liar tak jarang menelan korban jiwa, memicu timbulnya konflik yang resahkan masyarakat ibu kota Jakarta. Beragam upaya pun dilakukan mulai dari penertiban hingga pengadaan balap jalanan resmi yang dihelat Polda Metro Jaya bagi para pebalap liar. Efektifkah agenda balap motor jalanan resmi ini? Berikut laporan Vika Ramadhani dan Agung Maulana. Tingginya jumlah balapan liar di ibu kota memang masih memprihatinkan dan tidak sedikit juga memakan korban. Inilah yang membuat Polda Metro Jaya melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan membuat acara bertajuk Street Race, mengejar prestasi bukan sensasi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah acara ini akan benar-benar efektif untuk bisa mereduksi angka balapan liar yang ada di ibu kota? Sebanyak 8 kelas dipertandingkan pada helatan Street Race di Ancol ini. Lintasan sepanjang 700 meter disediakan. 500 meter sebagai lintasan balap dan 200 meter untuk pengereman. 350 bikers menjadi peserta pada gelaran yang diprioritaskan bagi pebalap liar ini. Ya, kita cukup prihatin dan cukup banyak. Saya kurang tahu pasti angkanya berapa, saya lupa. Tapi yang jelas dari tahun ke tahun memang meningkat akibatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang punya hobi balapan liar ini bisa tersalurkan sehingga mereka tidak lagi menutup jalan. Berdasar data di Telantas Polda Metro Jaya, sejak 2017 terjadi eskalasi angka kecelakaan kendaraan roda 2 dengan total 6.299 kecelakaan selama 5 tahun. Mirisnya, 30% dari total korban merupakan remaja berusia di bawah 25 tahun. Minimnya tingkat keamanan dan keselamatan bagi joki atau pebalap hingga kemungkinan membahayakan sesama pengguna jalan, timbulkan keresahan akan maraknya fenomena balap liar. Berdasar data dari Ditlantas Polda Metro Jaya, lokasi rawan balap liar tersebar di 80 titik di sekitar Jadetabek. Dalam pantauannya, balap liar biasa dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dimulai antara jam 12 malam hingga 3 dini hari. Lantas, apa yang jadi daya tarik terbesar dari aksi balapan liar ini? Ya, untuk sebagai ini aja sih, teman-teman sharing, sparring, kayak gitu sih. Yang dicari itu sih, gimana ya, kepuasan hobi kita sih. Sebenarnya sih lebih ke, karena ada dua kemungkinan. Yang satu untuk paling ya untuk nyeting-nyeting biasa. Satu, kedua untuk biasa sih ajang taruhan ya biasanya ya. Mulai dari kecintaan pada motor, cari uang, pencarian jati diri, hingga faktor eksistensi. Tak jarang para pebalap liar kesampingkan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Seperti Ibnu, yang akhirnya memutuskan berhenti dari dunia balap liar setelah alami insiden kecelakaan di area jalanan. Sensasinya sendiri sih kayak pas lagi miring tuh kayak feel-nya beda aja gitu, kayak bawa motor biasanya gitu. Kalau untuk yang sekarang yang saya tahu ya, kayak banyak yang tiba-tiba ikutan balap liar itu cuman kayak pengen ngetes motornya kenceng doang gitu, kayak dia udah ngebikin motor di bengkel ini dan kayak ngerasa motornya kenceng jadi dia kayak pengen ngetes gitu, jadi akhirnya dia ikutan balap liar gitu. Adrenalin saat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi berikan sensasi tak terganti. Kekhawatiran keluarga jadi alasan terbesar, hingga akhirnya kini ia alihkan hobi balapan dengan berolahraga. Tapi saya juga kemarin rada kapok sih semenjak jatuh gitu. Pernah sekali jatuh. Ya mungkin nyari duit itu. Nyari duit sekalian mau ngetes motornya. Ngetes motor buatan dari bengkel tersebut. Kurang sih, seharusnya pesertanya dikasih hadiah sih dari Polda biar kayak merasa apa ya. Kan udah bangun motor gitu mahal-mahal, jadi kayak harus dikasih itulah hadiah, iya. Mungkin ada ya, karena penontonnya mungkin ya, penontonnya juga, karena taruhannya juga gitu. Pelanggaran tata tertib lalu lintas, kelengkapan dan kondisi fisik motor yang kurang pantas, trek lintasan balap yang cenderung membahayakan, hingga adanya potensi penggunaan miras dan obat-obatan terlarang dalam balapan liar jadi beberapa dari banyaknya faktor yang resahkan warga. Akankah gelaran street race oleh Polda yang digadang-gadang dapat turunkan angka balap liar bisa benar-benar efektif? Satu hal yang pasti, selain mewadahi hobi dan kebutuhan pebalap, dibutuhkan pula sarana dan aturan yang jelas, tegas, dan lugas. Tak sebatas sensasi pejabat tanpa estafet, agar upaya pemberantasan balap liar tak hanya jadi wacana. Vika Ramadhani, Agung Maulana melaporkan untuk NET.